Lu pernah gak sih merasa menjadi orang yang paling dizolimi di dunia? Oke, gue gak bilang gue orang paling dizolimi di dunia, amit-amit, jangan sampai. Tapi gue mau cerita aja nih. Saat ini gue lagi kerja sama seorang klien, gue tuh freelance, dan gue lagi kerja sama klien ini. Jujur, awalnya komunikasinya bagus, kita pembahasan project juga udah jelas, udah ketok palu apa aja yang mau di deliverables by the end. Walaupun emang ada sedikit, gue sebutnya sih yellow flag kali ya, di pertengahan antara green flag dan red flag, bendera kuning menurut gue, adalah gue nangkep klien ini tuh dia semacam klien yang murah gitu bahasanya. Artinya dia mau bayar jasa gue, tapi dia nggak mau bayar untuk tool stack yang memumpuni biar dia mencapai deliverables yang dia mau. Jadi, gue udah bilang lah dari awal, maksudnya untuk implementasi komplit, project ini tuh harus di atas tool stack yang udah paid subscription lah gitu, harus pakai akun yang udah diperbayar, gue bilang gitu. Cuman dia dia maunya 0 rupiah aja, dia nggak mau yang berbayar, dia mau ini semuanya tuh bisa dikerjakan dan ya udah dalam modal serendah-rendah mungkin. Tapi gue sebelum ACC gue tetap bilang juga, tapi ini bakal begini ya, bakal begitu ya, dan lain sebagainya ya. Maksudnya gue gak bakal menjamin, dan gue akan bilang ini gak bakal sampai full stack, deliverablesnya gak bakal optimal kalau misalkan lu gak berbayar. Terus dia bilang ya udah gak masalah, yang penting kita kickstart aja dulu. So itu kesalahan pertama gue harusnya kekeh di awal bahwa untuk mencapai deliverables tertentu dia harus berbayar akun tertentu. Akhirnya kontrak kerja pun dimulai. Ini jadi pelajaran juga buat gue, dan untuk metode pembayarannya tuh dia pakai fixed pricing atau langsung bayar di deposito dulu. Terus kan ada 2 jenis nih, ada yang fixed pricing sama hourly rate. Gue biasa hourly rate, cuman karena dia kayaknya butuh cepet banget, dan gue emang expect-nya dia bakal cepet. Artinya gue selesain hari apa, dia langsung bales review revisi hari apa, nggak dilama-lamain. Ternyata gue salah. Jadi pertama kesalahan gue tadi adalah yang bikin gue menzolimi diri gue sendiri ya jatuhnya ya. Yang pertama adalah gue nggak kekeh untuk clear scope dari awal. Kalau misalkan dia mau menentukan deliverables tertentu, pastikan dia punya akun yang memadai. Dan yang kedua, untuk project yang full kayak gini, full complete deliverables kayak gini, harusnya pakai yang hourly rate aja, jangan pakai yang fixed rate, terutama kalau fixed rate-nya tuh bisa dibilang ngepas to the budget banget, ngepas banget, bahkan jujur sebenarnya agak kurang, tapi ya udah, gue tahu banget ini orang gak punya modal yang begitu banyak gue rasa, tapi dia mau punya project yang bagus. Tapi itu kesalahan gue juga, karena ternyata dikasih kesempatan kayak gitu tuh adalah sama aja gue menzolimi diri gue dan membiarkan orang jahat menginjak-injak gue, bahasa gitu. Dan bener aja, karena tadi gue bilang, gue rasa dia komunikasi bakal lancar, kapan gue deliverables atau dia kirimin konten yang mau dibuat atau istilah tuh untuk project ini dia bakal cepet deliverables ya, ternyata enggak. Bayangin, ini tuh udah gue kirim udah hampir 2 minggu yang lalu, dan ini project tuh gak bakal uangnya cair kalau dia gak ACC. Lu tahu, tiba-tiba dia minta banyak hal-hal yang dia rasa tuh kayak, loh kok gak bisa gini, gak bisa gitu, padahal ya Allah gue udah bilang dari awal, dan itu aduh ya ampun, gue sumpah gue tuh kayak mau marah, mau nangis, kayak bener-bener. Sekarang tuh di isi kepala gue tuh adalah, gue harap project ini cepat selesai, dia cepat kasih gue apapun lah notes yang dia minta revisi itu, karena besok tuh kalau bisa udah cair cuy, karena kayak ya Allah ini orang jahat banget. Tapi gimana ya, ini juga jadi pelajaran buat gue untuk, ini tuh masuk ke dalam notes gue, jadi gue catat segala macam freelance hot takes gue sendiri, untuk jangan pernah
kerja sama klien yang dia sendiri tool stack-nya nggak punya. Bahkan dia baru bikin akun. Kalau bisa dia udah punya paid account. Terus kedua, jangan lagi terima fixed rate kecuali kalau dia mau berani modal besar di awal. Dan jangan kasihan sama klien, sumpah itu adalah pilihan terburuk yang pernah gue lakukan. Dan yang ketiga, clear deadline dan timeline-nya. Kayak jangan sampai nih, misal project cair atau harus selesai dalam waktu 2 minggu. Terus udah nih kita kirim dalam waktu nggak sampai 48 jam, bener-bener draft pertama gue cepet-cepet kirim, tapi dia bener-bener nenggak revisinya tuh sampai 2 minggu ke belakang. Itu gue nggak mau lagi kayak gitu. Jadi ini gue belum catat sih, tunggu gue catat dulu deh. Tapi kayak stuck di kepala gue gitu loh. Bentar. Gue akan catat dulu kayak untuk. Jadi gue tuh kayak mau marah juga, kayak serba salah gitu loh, kayak ya Allah nanti gue komplain. Dan dan jangan pernah keluar dari platform freelance lo. Tunggu gue tulis. Yang pertama, pastikan klien punya tool stack yang mendukung deliverables-nya. Yang kedua, terima hourly work. Jangan fixed pricing cuma untuk one time project aja. Jangan kayak gini, astagfirullahaladzim, bener-bener ya Allah. 3, kasih tenggat waktu. Sebenarnya gue udah kasih tenggat waktu, cuman dia tuh bener-bener yang susah banget untuk aktifnya gitu loh. Kayak bener-bener ada aja masalah urusannya yang bikin dia tuh ya nanti ya gue coba cek ya untuk revisi dan lain sebagainya. Jadi kayak dinanti-nantiin sama dia. Makanya kasih tenggat waktu untuk revisi dan deliverables. Yang keempat, jangan kasihan sama klien apapun itu. Yang kelima, tadi apa ya? Kan jadi lupa kan? Gue jadi lupa lagi. Pokoknya yang kelima tuh wait, gue pause dulu bentar. Komunikasi tetap dalam platform ya Allah, kayak asli ya, gue rasa tuh kayak mau nangis, mau bener-bener deh. Gue tuh kayak berdoa kan, kayak Allah semoga nih orang amanah gitu kan, soalnya gue udah selesaiin proyeknya dari 10 hari yang lalu dan bener-bener astagfirullahalazim. Ini gimana ya, Pak? Gue tanya aja kayak, aduh ya Allah, gue you know what, gue gak mau jadi orang gak enakan. Udahlah, rezeki Allah yang atur. Udah amat, gue kayak capek, jujur gue capek banget ngurusin klien kayak gini tuh. Kayak gue udah pernah ngadepin kliennya, klien gue tuh beragam banget. Ada yang, sama ini juga, ini penting banget nih. Hindari konten creep, alias kayak udah fix nih konten yang mau kita atau bahan-bahan yang mau kita buat tuh apa, jangan sampai tiba-tiba dia nambah, dia kurangin pas di pertengah-tengah project. Gue sebenarnya nggak masalah sih, asal jangan kayak dirombak total gitu. Ini tuh kayak dia semacam kayak rombak total. You know what? Oke. Tunggu, coba gue chat dia dulu. Gue sorry banget, ini kayak ranting aja, cuman ya Allah, just so you know, ini tanggal berapa? Tanggal 10 Juli, and I felt so fucking burn out with this person. Gue kayak obat banget kerja sama ini orang. Gue kayak mau wrap this shit up dan udah selesai gitu. Thank you for listening, dan semoga lu gak ngambil nasib kayak gue juga. Bye. Sebelum video yang tadi gue udah tutup
Ini tadi gue udah coba chat lagi klien gue untuk kayak ngingetin apakah update kontennya udah ready. Soalnya deadline-nya besok. Jangan sampai kayak kepepetan banget gitu loh. Gue tuh kayak apa ya? Kayak kok jahat banget gitu, maksudnya sengaja banget diundur-undur kayak gini. Pembayarannya ditunda-tunda, terus mepet deadline, tiba-tiba ada revisi gede kayak gini, padahal di perjanjian pertama tuh nggak ada. Aduh ya Allah, gue bener-bener tobat setobat-tobatnya gue kerja sama klien kayak gini tuh. Ya Allah, zolim banget. Tapi lo tau gak sih sisi baiknya tuh apa? Kayak gue bersyukur banget gue bukan golongan orang yang kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak kapan lu pernah kayak dijahatin sama orang, lu tuh harus bersyukur. Lu bukan orang yang ngegituin orang lain, ngerti gak sih? Kayak yang sengaja gak profesional, gak komunikasi dengan baik, pokoknya tenaga orang dikerjain terus abis itu nggak dibayar sesuai haknya. Kayak itu bersyukur untuk jadi orang yang nggak ngezolimin orang lain. Jadi kapan lu kayak bisa kayak di posisi gue sekarang nih, kayak diginin banget gitu kan sama orang. Kayak satu hal pertama, mungkin lu bisa introspeksi dulu. Kayak ya udah, gue terima kesalahan gue terlalu terlalu gampang terima klien, karena ya udah, pertama gue emang lagi kosong project, dan yang kedua gue kasihan aja sama orang ini. Mungkin dia emang punya niat yang bagus, jadi gue sekalian bantu aja, tapi gue nggak tahu kok ternyata tuh seenggak profesional ini. Jadi salah satu hot take-nya juga, kalau lu mau bantu orang, jangan misal lu pegawai nih, lu kan digaji ya, lu bantu atasan lu dalam rangka ya udah karena gue mau bantu dia secara ikhlas. Masalahnya gini bos, lu tuh digaji dan tenaga lu, waktu lu itu dibayar sama dia. Jadi lu nggak bisa serta-merta ikhlas kosong, bukan ikhlas kosongan yang bahasa kayak lu kalau mau ikhlas jangan digaji, ngerti nggak sih? Itu kalau misalkan lu mau nolongin orang. Tapi kalau misalkan lu kayak gue sekarang nih, kita sama-sama pegawai, kita mau kayak menyelesaikan pekerjaan kita, then do it as what your scope says gitu loh. Kayak emang scope pekerjaan lu itu yang lu lakukan secara maksimal. Nah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Lu tau gak sih kayak rasanya tuh lu marah. Asli gue tuh kayak marah banget sekarang ya. Gue kayak, kok ada orang jahat kayak gini gitu loh. Kayak gue udah kirim draft atau bahkan jadi ini tuh kan gue suka kerja tuh 2 phase. Yang pertama tuh kayak testing phase untuk mastiin flow-nya sesuai, dan kalau udah sesuai langsung ke implementation phase. Itu tuh kayak nggak makan waktu seminggu, sumpah. Ngerjain itu nggak sampai, bahkan paling lama tuh 5-6 hari kalau emang komunikasinya tuh agak-agak lama. Ini gue udah kumpulin dari 2 minggu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu. Kan kalau misalkan di platform gue tuh, kalau udah 2 minggu harusnya paymentnya kan cair kan. Ini gue nggak tahu nih, besok adalah hitungan bulat 2 minggu. Semoga aja dia nggak tiba-tiba submit revision yang which is itu ke kalkulasi lagi 2 minggu lagi, dan gue harus muter otak lagi nih, pengelolaan uang gue bakal gimana untuk 1 bulan ke depan, karena gaji gue bakal kekirim tuh bulan depannya lagi gitu loh. Jadi kayak gue, ya Allah yang maha kaya sih, kata gue. Kayak lu, itu saat-saat dimana gue bener-bener yang udah deh, gue serahin ke atas aja deh. Gue bener-bener bingung, gue capek. Gue kayak anggap ini tuh ujian sabar gue gitu kan. Maksudnya kayak berhadapan sama orang-orang yang zalim kayak gini tuh bikin lu tuh frustasi. Lu pasti bakal marah, lu bakal sedih, lu bakal gimana. Cuman satu hal yang lu harus merasa menang di situasi lu yang saat ini adalah lu bukan orang yang jahat itu, ngerti gak sih? Dan lu udah hebat. Lu terzolimi sama orang jahat, dan lu bukan di posisi orang yang jahat tersebut. Itu lu udah hebat banget. So be it, lu boleh nangis, lu boleh marah kayak gue sekarang. Gue bener-bener sebuntu itu sama orang ini. Tapi gue doain yang terbaik juga sama dia, semoga aja. Karena gini, kapan gue doain yang buruk, gue nggak bilang Allah nggak adil ya, masa gue dijahatin sama orang terus gue doain hal buruk ke gue juga. Cuman ibarat gini, kayak misal kalau gue
gue kalau situasi kayak gini gue kayak mau pamrih aja gitu kan sama Allah. Maksud gue tuh kayak, ya Allah semoga aja dengan aku bersabar, dengan aku nggak ini sama klien gue ini, insya Allah pasti Allah ada gantinya gitu yang lebih baik. Gue yakin banget sih, itu aja harapan gue. Dan semoga lu juga merasakan hal yang sama gitu, kayak kapan lu merasa direndahin banget, diinjak apa, kayak dizolimin banget sama orang lain, dan lu memilih untuk sabar, lu kuat, lu ngelakuin yang sebisa yang lu mampu. Lu pamrihnya jangan ke orang itu, ke Allah aja guys. Gak apa-apa banget untuk lu nangis, untuk lu marah, untuk lu merasa frustasi, karena itu tuh perasaan yang manusia menurut gue. Cuman bener kalau lagi dalam situasi kayak gini tuh, ya Allah, lu doain yang terbaik aja deh buat orang jahatin lu gitu. Kayak ya Allah semoga dia dilancarin, semoga dia gak lama-lama jadi orang jahatnya gitu. Semoga dia paham sama kezoliman yang dia lakuin gitu kan. Ya, gue tuh kayak pengen banget ya nanti gue bikin voice note baru, terus kayak ceritain sisi yang udah yang gue bahas di video sebelumnya, the end of the tunnel yang gue hadapin saat ini. Soalnya kayak jujur capek diginiin sama orang tuh. Apalagi kalau lu tuh harus ngurusin hidup lu sendiri gitu kan. Lu gak bisa bergantung sama orang, lu gak bisa minta tolong sama orang tua lu atau sama saudara lu, gak bisa gitu. Lu kayak, which is that's what being adult is. You capable with your own life, right? But like, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, Allah yang maha tahu lah, Allah yang maha mengatur yang lebih baik. Gimana, gua terserah ini orang mau gimana sistem pembayarannya, atau dia bakal membayar hak gua atau gimana. Gua udah serahkan aja deh ke Allah. Yang gua minta tuh jangan sampai apapun rezeki yang Allah titipkan ke gua menghalangi gua melihat wajah Allah di surga nanti. Gua takut. Kayak ya udah deh, gak apa-apa, lapar dikit. Kalau emang itu menjadi jalan gue bisa melihat wajah Allah di surga nanti gitu kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Gue harap kita semua bisa ngelihat sisi terang dari terowongan gelap yang lagi kita hadapi saat ini ya guys. Gue tahu ini berat banget, tapi kalau gue bisa puji diri kita saat ini, alhamdulillah kita bukan di sisi orang yang gituin orang lain. Jangan sampai guys, itu jahat soalnya. Jangan sampai kita gituin orang kan. Nanti kalau misalkan kita udah punya pegawai atau apa, bener-bener apa ya, penuhi haknya mereka gitu. Jangan zolim, terus komunikasi yang baik. Kalau emang ada yang kurang, bahas secepat mungkin. Jangan kayak dinanti-nanti, jangan kayak diribetin di saat waktunya dia harusnya terima haknya gitu. Ya Allah, gue cuma takut kalau gue harus ini ke orang tua lagi. Allah yang maha tinggi, ya Allah kau yang maha suci. Oke guys, kayak gue mau nangis dulu. Gue kayak mau berdoa dulu, semoga ini klien gue dilancarkan urusannya, biar dia gak ada apa ya bahasanya, gak ada, hak gue terbayar tepat waktu gitu loh, nggak ditunda-tunda lagi. Pokoknya
gue mau berdoa sama Allah, gue mau serahkan semua ke Allah deh. Oke, thank you guys. Ini video bakal panjang sih menurut gue, jadi ya udah. Makasih ya, sorry banget tadi udah gue closing padahal video cuma gue tambahin lagi. Oke, bye bye, assalamualaikum.